Ini yang saya agak bingung di sini Bapak. Nanti Nah, ini setelah pendahuluan, saya pertama menayangkan video tentang tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan. dia persepsi Eh, atau bukan masuk di inti. inti, oke. Nah, peserta didik menyimak video bagian-bagian tumbuhan. Hmm. Terus kemudian saya ingin menanyakan juga tentang pemanfaatan sumber daya alam. Oke, sekarang Bapak Ibu, kita sekarang kemarin kan belum sempat fokus diskusi tentang model, ya. Bapak Ibu, sintaknya atau sintak itu artinya urutan langkah, ya, urutan langkah yang sudah baku karena mengikuti yang menciptakan model ini. Dan model ini sudah dipakai oleh banyak orang dan sudah dibukukan juga sehingga harus diikuti. Langkah pertama dalam PBL itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Apa artinya orientasi peserta didik pada masalah? Apa artinya? Apa? Silakan Bapak Ibu berpendapat. Apa makna atau maksudnya langkah orientasi peserta didik pada masalah itu apa? Mungkin langkah awal dalam kita melakukan pembelajaran, mungkin Pak. Ya, betul. Itu menjadi langkah awal, maka menjadi langkah pertama. Maksudnya supaya anak-anak bisa memecahkan suatu masalah. Ini sudah sampai langkah memecahkan masalah, Bu Yumeli? Langkah pertama? Apakah sudah sampai memecahkan masalah? Belum ya? Memecahkan masalah maksudnya di akhir. Pengenalan, Mbak. Baru pengenalan. Pengenalan? Pak. Pengenalan Ya, apa? pengenalan pada masalah, pada permasalahan yang ada dipecahkan. Iya, mengenalkan ada masalah atau mengidentifikasi ini loh masalahnya, gitu kan? Ya. Ini kan pembelajaran berbasis masalah. Berarti langkah pertama apa? Tahu itu masalah, gitu ya. Jadi istilahnya orientasi peserta didik ini artinya peserta didik tahu itu masalah, gitu. Diberitahu atau mendapat tahu, gitu kan? Ya, mendapatkan tahu atau diberitahu, gitu. Jadi orientasi peserta didik itu artinya siswa sudah tahu ada masalah, tetapi kan masalahnya kan banyak. Nah, kalau orientasi berarti adalah memfokuskan, ya, memfokuskan masalah yang akan dibahas dalam pembelajaran. Jangan semua masalah terus diangkat, gitu. Itu namanya bukan orientasi. Nah, orientasi itu kan bisa pengenalan, bisa juga memusatkan, memfokuskan. Itu ya, melalui kegiatan, melalui video boleh, melalui video-video. Nah, anak-anak, menurut anak-anak ada masalah enggak? Apa masalahnya? Boleh dari anak-anak atau boleh pertanyaan dari guru. Nah, itu tadi kan ada asap dan seterusnya. Itu membuat paru-paru jadi terganggu. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan ada menjadi masalah di polusi udara, misalnya begitu, atau masalah kesehatan karena paru-parunya terganggu. Itu bisa diberikan, bisa dari guru, bisa dari siswanya. Nah, ini Bu Tati mengajak siswanya mengamati video supaya pikirannya anak-anak itu kritis untuk mengetahui bahwa video itu memuat suatu masalah, gitu ya. Nah, siswa menjawab tanyaan yang diberikan oleh guru dengan isi sebutkan bagian-bagian tumbuhan, apa fungsi akar. Nah, Bu, dari pertanyaan-pertanyaan ini, hal apa yang menunjang masalah yang diangkat? Ini penting. Orientasi masalah itu outputnya adalah masalahnya adalah ini, gitu ya. Output dari langkah 1, orientasi peserta didik pada masalah, itu adalah masalahnya apa, gitu. Paham Bapak Ibu? Nah, sekarang Bu Tati, apa masalahnya? Nah, tidak semua pertanyaan itu jadi masalah. Sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Apakah masalah? Misalnya gitu. Apa fungsi akar? Masalah. Nah, masalahnya apa sekarang? Itu makna dari pembelajaran berbasis masalah. Kita latihkan siswa, kita kondisikan siswa, supaya siswa itu terbiasa melihat
kalau ada masalah, begini loh cara menyelesaikannya. Bukan dibalik. Kalau ada sesuatu, begini loh cara membuat masalah, jangan itu. Bukan begini cara membuat masalahnya, bukan. Tapi kalau ada masalah, ada kondisi seperti ini, berarti ini adalah sumber masalahnya atau akar masalahnya. Itu dulu. Nah, melalui PBL ini supaya siswa bisa terlatih untuk memecahkan masalah. Kenapa? Karena kita hidup di masyarakat ini kan banyak masalah. Supaya kita membiasakan pada masyarakat melalui guru-guru ini, kita ini, generasi penerus kita itu kalau ada masalah bisa menyelesaikannya dengan terstruktur. Itu yang kita latihkan sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang Bu Tati coba permasalahannya apa yang dibahas di sini? Nanti saya beri tips. Gitu. Saya beri tips. Silakan. Ada masalah apa di sini? Hubungan antara bagian-bagian itu, mengaitkan. Masalah. Apakah ada tanaman yang kerdil, tidak tumbuh bagus, atau kok ada fotosintesnya gagal, misalnya gitu. Kenapa tanaman ini buahnya kecil-kecil? Nah, misalnya itu kan masalah kan Bapak Ibu? Wong yang lain besar-besar kok yang ini kecil, misalnya gitu. Nah, kenapa ini layu? Nah, itu kan masalah. Gitu. Baru kalau layu, masalah baru dicari. Yang menyebabkan layu apa? Oh, ternyata itu adalah saluran makanannya. Tapi masalahnya adalah tanamannya layu. Kan gitu Bapak Ibu? Ya, baru nanti kita bicara. Supaya layunya itu disebabkan oleh apa? Cari. Oh, karena kurang makanan. Nah, makanan itu bersumber dari mana? Oh, dari tanah. Gitu kan? Tanah itu bisa menjadi makanan gimana? Oh, dari akar, dibawa ke jaringan di tumbuhan, sampai ke... Nah, itu nanti lanjutannya. Tetapi masalahnya dulu di mana? Nah, saya beri tips. Karena Bapak Ibu mungkin juga ini yang kita sudah terbiasa pakai contoh ini biasanya. Biasanya loh, ya. Biasanya, kalau udah pakai contoh itu biasanya kita sudah, kalau diminta untuk kreasikan itu biasanya mentok Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita takut berbeda dengan contoh. Gitu. Contoh-contoh yang Bapak Ibu bisa yang pakai itu belum tentu sesuai. Maka kalau kita takut tidak berbeda, nah kalau takut berbeda padahal berbeda yang dimaksud itu tidak sesuai, berarti jadi kita tidak ikut sesuai gitu kan. Nah, kalau contohnya tidak sesuai, maka kita harus berbeda dengan contoh itu supaya menjadi sesuai. Nah, itu yang biasanya menjadi bagian dari kita kurang berani untuk menuliskan kreasi kita. Gitu. Caranya gini Bapak dan Ibu, kembali ke indikator Bu, atau ke KD. Ini saya beri tips. Saya beri tips, ya. Oke, yang IPA ya, ini fokus yang tanaman dulu ya, ya supaya enggak yang lain, tidak apa-apa. Tanaman tadi apa? Memerinci bagian-bagian tumbuhan. Ini tujuannya adalah menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi tumbuhan pada tumbuhan ya. Kita fokus ke tumbuhan. Bentuk dan fungsi. Nah, supaya bisa menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi. Bentuk dan fungsi ini fokusnya sebenarnya apa ya? Kalau hewan mungkin bentuk. Kalau tumbuhan menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi. Bentuk tanamannya merambat gitu ya mungkin ya. Akarnya serabut, akarnya tunggang gitu mungkin ya. Ya kan? Nah, kalau begitu bisa Bapak Ibu sampaikan ada masalah. Masalahnya apa? Punya media yang keras misalnya gitu ya. Media yang keras, tanaman yang gitu. Atau Bapak Ibu bisa punya masalah gini. Saya beri gambaran. Ada tanaman, contoh yang tanamannya serabut dan tanamannya yang tunggang gitu.
kenapa yang serabut mati, gitu kan? Tapi yang tunggang hidup. Nah, gitu. Di tanah itu. Ini kok nggak bisa hidup, kenapa ya? Itu kan masalah. Nah, baru dicek, apa ya, kok ini yang hidup seperti apa? Oh, yang hidup karena akarnya kuat ke bawah, tunggang gitu ya, dan dia tidak roboh, misalnya gitu. Karena tanahnya miring gitu. Tapi yang serabut karena tidak bisa mengakar ke bawah kuat, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan makanan yang banyak gitu kan, dan karena miring jadi akarnya terongkat itu apa tuh bahasa Indonesianya, bisa terangkat lah istilahnya gitu, jadi ada gangguan sehingga mati. Nah, itu bisa jadikan masalah, sehingga nanti analisisnya adalah bagian akar. Bapak Ibu tidak perlu membahas semua seperti yang kita diskusikan kemarin kan, karena ini berbasis kompetensi, bukan tidak perlu dibahas akar, batang dan seterusnya. Itu adalah masukkan saja di pengayaan atau nanti di kegiatan yang mudah. Kan caranya PBL ini cukup menyelesaikan masalah akar gitu kan. Nah, nanti anak-anak sudah tahu caranya menganalisis hubungannya. Nah, sekarang silakan diskusikan dengan kelompoknya untuk membahas tentang batang, daun gitu. Bapak Ibu sudah agak ringan, tapi yang beratnya adalah bagaimana menanamkan analisis itu. Nah, bagian-bagian ini misalnya begitu. Atau kalau Ibu yang sudah pakai apa, Bu? Karena ini Bu Tati sudah terlanjur membuat, gitu ya. Saya mau bantu untuk merumuskan kembali. Yang Ibu pakai tanamannya apa? Tanamannya semua batang, dan membahas tentang apa tadi? Fotosintesis juga ya, Bu Tati ya? Iya, Pak. Ya, berarti masalahnya bisa dipakai itu contoh buah gitu. Kenapa buahnya itu, atau tanamannya itu layu, atau tanamannya ini kerdil, gitu ya? Iya. Itu tidak apa-apa, itu masalah. Berarti bisa di awal. Sekarang kembali ke kegiatan tadi, Bu. Kembali ke kegiatan. Ya, tayangkan videonya itu tentang tanaman yang tidak subur. Ya. Terus ada tanaman yang subur, mestinya kan ada siapa ya pembanding. Kalau enggak ya satu saja nggak apa-apa, tidak subur. Berarti kan masalah. Tanaman ini tidak subur, padahal yang punya pengen tanamannya itu baik. Nah, tolong dibantu. Kan gitu kalimat umumnya juga begitu kan? Tolong dibantu Pak Budi ini. Pak Budi punya tanaman layu, tolong dibantu. Masalahnya di mana? Itu diorientasi peserta didik pada masalah. Langkah 1. Paham Bapak Ibu? Itu baru langkah 1, menuliskan. Masalahnya adalah tanaman ini layu, supaya nggak layu bagaimana? Kan gitu ya? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Ya, langkah kedua. Sekarang langkah kedua. Lanjut Bu. Langkah kedua. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tulis di atas itu kalau menurut saya cocoknya di bawah. Di nomor 2 ini. Apa arti mengorganisasi tadi untuk belajar? Apa artinya mengorganisasi tadi untuk belajar? Mengordinir Apa yang dikoordinir? siswanya, peserta didiknya. Orangnya atau cara belajarnya atau apa yang akan dipelajarinya? Yang dikoordinir. Apakah sekedar dikelompokkan gitu? Atau sebenarnya ada maksud mengelompokkan, atau ini harus bagaimana? Itu hanya bagian dari fisiknya, tapi ada makna yang lebih dalam lagi. Apa organisasi peserta untuk belajar? Peserta didik dikoordinir untuk menuju pemecahan masalah yang di atas tadi, Pak. Betul. Tetapi mengkoordinirnya seperti apa? Bu Sukawati atau Bapak Ibu yang lain, silakan. Kalau dengan pertanyaan yang sudah ditulis Bu Tati, agak naik lagi Bu. Yang pertanyaan itu, apa yang kamu ketahui tentang klorofil? Apa fungsi daun? Nah, itu kan anak mulai tahu kan, oh ini sepertinya pertanyaan-pertanyaan Bu Tati ini menggelidik kita supaya bisa menemukan kenapa sih tanaman ini layu,
gitu kan? Iya. Nah, mungkin karena akarnya apa? Nah, bisa enggak Mengordinir bahwa siswa. pertanyaan-pertanyaan ini bagian dari mengorganisasi peserta didik untuk belajar, bahwa saya belajarnya harus mempelajari akar, saya harus mempelajari batang, saya harus mempelajari apa daun, kan gitu. Bisa enggak? Jadi tidak sekedar hanya mengelompokkan ya, boleh sih mengelompokkan boleh. Tapi yang paling utama adalah mengorganisasi peserta didik adalah inti belajarnya. Sehingga pertanyaan yang sudah terus Bu Tati itu di copy paste pindah ke nomor 2 Bu Tati. Itu ya. Di situ siswa sudah diarahkan oleh Bu Tati sudah memberi kode gitu. Di awal itu masih peran gurunya masih. Jadi mengorganisasi dalam hal ini selain apa pengelolaan kelasnya yang dimaksud tadi mengelompokkan itu kan bagian pengelolaan kelas ya. Tapi belajarnya di sini adalah inti belajarnya. Jadi Ibu sudah Bapak Ibu bisa mengarahkan apa yang harus dipelajari. Yaitu akar fungsinya apa. Itu kan dicari. Nah, kalau supaya tahu masalahnya di mana gitu. Oke, itu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Sampai sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Dan bagian-bagian itu bisa didukung dengan LKPD. Ya, tapi sampai di sini belum LKPD sebenarnya. LKPD nanti lebih baik di yang ketiga, saran saya. Ini masih Bapak Ibu pleno kalau bisa. Sebelum kerja kelompok supaya halnya sama toh. Ya. Dan ini bentuk kelompok dulu. Kelompoknya belum bekerja, masih diskusi itu. Kemudian yang berikutnya, Bu. 3. Membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok. Ini apa yang dimakna apa? Artinya dari langkah ini apa? Ini anak dibuat kelompok, nanti guru membimbing secara kelompok juga secara individu. Ya, berarti kelompoknya sudah mulai bergerak dan mereka mempelajari sesuatu yang perlu untuk bisa menjawab permasalahan tadi kan? Iya. Di sini tempatnya. Jadi anak-anak ini bekerjanya di sini. Ya, dan guru membimbing itu bukan berarti seperti sarannya kemarin kan? Kalau siswanya menemukan cara yang A, yang berikutnya B, ya boleh, enggak apa-apa, jangan disamakan. Tuh. Kita kan nggak boleh berintervensi, tapi membimbing. Coba dicek akarnya. Nah, akar fungsinya ini gitu. Membimbing. Jadi ini adalah kegiatannya. Berikutnya, langkah berikutnya. LKPD-nya masukkan di sini. Ya. Ini saya ingin menayangkan itu Bapak PPT tentang sumber daya alam. Jadi saya kaitkan tumbuhan dengan sumber daya. Kalau itu nggak bisa, Bu. Itu posisinya harus di mengorganisasi. Kemarin kan, selama siswa mau bekerja memecahkan masalah, jangan diintervensi kan kemarin. Ya, biarkan mereka mencari sendiri. Ya hanya diarahkan sih. Coba cari di sumber ini, gitu. Jawabannya. Gitu. Tapi kita jangan menayangkan, nanti jadinya pembelajaran langsung modelnya Bapak Ibu yang memberikan gitu. Tugas Bapak Ibu mengintervensi tanda kutip di sini atau artinya menayangkan boleh itu hanya sampai langkah kedua. Ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi kan boleh ditayangkan kan di PPT boleh. Apa itu boleh. Tapi setelah ketiga Bapak dan Ibu, biarkan mereka mencari sendiri, kita hanya mengarahkan. Itu ya Bu Tati ya? Iya, Pak. Ya. Nah, ini kan berbasis masalah, siswanya harus bisa memecahkan masalah. Oke. Berikutnya. Ya, bentar. Ada kata kunci penting yang nomor 3. Ini. Membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok. Tidak ada kata klasikal di sini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini tidak boleh mengajak diskusi secara umum keseluruhan. Tidak bisa. Karena Bapak Ibu harus kunjungi kelompok. Kelompok 1 dibimbing begini, belum tentu kelompok 2 begini, pasti dengan yang lain, gitu kan? Karena kan permasalahannya berbeda-beda kan? Iya, Pak. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dilarang, artinya tidak mendapatkan kesempatan untuk menayangkan PPT untuk semuanya, nggak boleh. Pak, kelompok 1 butuh bantuan untuk
ternyata PPT saya ada, enggak apa-apa, kasihkan aja, dikasihkan atau Bapak Ibu bantu tayangan, tapi hanya untuk kelompok itu. Kelompok lainnya nggak butuh ya jangan diberi. Itu ya, maksud saya Bu Tati. Iya, Pak. Ya, Bapak Ibu udah tahu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Oke, langkah keempat. Langkah keempat, ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Apa ini langkahnya? Apa maksudnya? Setelah melakukan penyelidikan, ya, tadi dari literatur-literatur atau dari diskusi gitu kan, akhirnya bisa menyimpulkan toh, oh permasalahan layunya itu adalah begini, gitu kan? Nah, supaya nggak layu maka harus begitu, gitu ya. Itu sudah hasil dari nomor 3. Nomor 4 itu adalah merangkum supaya menjadi uraian yang lebih terstruktur. Jadi siswa diminta untuk di sini disiapkan LKPD boleh. Yang tadi kan LKPD untuk menyelidikan, gitu kan? Yang di sini LKPD untuk tulis. LKPD-nya masih sama nggak apa-apa. Ya, misalnya langkah 1 sampai 7 itu untuk yang nomor 3. Langkah 8 sampai nomor 15 itu yang untuk 4 misalnya gitu. Itu boleh, nggak masalah. Yang kelima, ya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini baru gurunya perlu ikut lagi. Jadi langkah 3 dan langkah 4, kalau nggak ada gurunya nggak apa-apa, mereka diskusi sendiri. Nah, tapi harus dipantau kan, membimbing kan, dipantau. Tapi kalau tidak perlu bantuan, ya jangan intervensi. Itu diem aja, tidak apa-apa, cuma ditengok gitu. Sampai ke situ hanya ngecek sudah sampai di mana, gitu kan. Oh ya bagus, semangat. Nah lanjut lagi. Tugasnya gurunya cuma begitu tak? Sudah ada masalah? Tidak ada Pak. Ya sudah. Nah gitu. Dan gitu. Sambil ngecek. Nah nomor 5 ini baru gurunya intervensi. Jadi di awal dan di akhir. Ya kita sebagai guru intervensi ini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Cek atau kalau tidak cek ya dari presentasi tadi. Presentasi kan? Nomor 1, kelompok 1, ya. Presentasi gini, baru kita akan cek. Teman-teman semua tadi kelompok 1 sudah presentasi ya. Coba dianalisis bersama-sama dan dievaluasi bersama-sama bagaimana penjelasan dari kelompok 1 untuk memecahkan masalah. Kelompok 1 tadi sudah menyampaikan begini-begini ini. Gimana? Nah, gitu. Kelompok 2, kelompok 3, baru kalau sudah semua Bapak Ibu juga bisa menyimpulkan merangkum semuanya. Ada bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Atau Pak, kalau waktunya nggak cukup untuk presentasi, ya minta salah satu saja nggak apa-apa. Siapa yang mau menanyakan satu. Tapi kan tetap ada yang disampaikan kan supaya bisa jadi bahan diskusi. Seperti ini, salah satu nggak apa-apa kalau waktunya nggak cukup, salah satu tapi untuk semuanya. Gitu. Apakah benar permasalahannya di daun? Oh enggak, ternyata permasalahannya di akar. Misalnya seperti itu kan? Kita meluruskan di sini. Ya, kita membantu menganalisis, mengevaluasi sampai meluruskan. Jadi intinya di sini Bapak Ibu mengarahkan untuk menganalisis dan memberi penguatan. Juga meluruskan, menguatkan itu kalau masih kurang mantap dimantapkan, kalau salah dibenarkan. Itu namanya memberikan pelurusan juga. Penguatan dan pelurusan di sini untuk menyimpulkan. Bapak Ibu berperan banyak di langkah 1, 2, dan 5. Langkah 3, 4, biarkan siswanya bekerja, Bapak Ibu bimbing dan mantau. Gitu. Gitu ya, Bu Tati? Iya, Pak. Ya, siap. Ya. Saya jadi tahu untuk mencari masalahnya itu, Bapak. Nah, iya. Kemarin saya itu sulit mencari masalahnya, itu menggabungannya di mana saya mencari masalah. Nah, apa itu akar kan bukan masalah, apa itu akar masalah, ya kan? Iya. Begitu ya Bu. Kalau bisa masalah yang biasa dilihat anak-anak di sekitarnya itu lebih mudah. Iya. Supaya ada agak kontekstual gitu.
Ada pertanyaan Bapak dan Ibu sampai di sini? Kita baru sempat diskusi detail tentang model pembelajarannya, ya. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Tati. Biar tetap tanya Bu Tati, mungkin ada yang mau menanggapi bertanya, silakan Bapak dan Ibu.